Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Zikri Fauzan. Jadi di video kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi berbasis website yakni terkait rekam medis. Rekam medis itu yakni suatu sistem informasi yang ada di rumah sakit. Jadi di si program ini banyak sekali kegiatan ataupun hal-hal yang apa saja dilakukan dari rumah sakit terkait dokter, pasien maupun obat-obat. Jadi tak usah lama-lama, silakan teman-teman simak saja video kali ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Apabila sudah, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita langsung saja ke tahapan yang pertama. Tahapan pertama, pastikan exam control panel di laptop teman-teman sudah dinyalakan ataupun di start, di on kan. Karena di sini saya sudah, jadi saya tidak usah. Nih teman-teman, sekarang klik yang atasnya di start, kemudian SQL juga di start. Kemudian tahapan selanjutnya silakan kita membuat sebuah database di localhost. Karena di sini saya sudah membuat sebuah database-nya, jadi saya tidak perlu. Nah, di sini saya sudah membuat db_rm. RM itu rekam medis. Jadi saya tidak perlu. Jadi teman-teman apabila belum membuat sebuah database-nya, silakan teman-teman membuat terlebih dahulu. Caranya sudah saya berikan contohnya di pertemuan video sebelumnya, yakni di aplikasi laundry. Sudah saya jelaskan secara detail. Silakan teman-teman apabila belum nontonnya, silakan tonton terlebih dahulu agar tidak pusing dalam membuat sebuah database. Kemudian tahapan berikutnya yakni kita memanggil si aplikasi rekam medis itu, apakah sudah bisa ditampilkan di browser ataupun tidak. Caranya itu kita di sini panggil, kita klikkan localhost. Kemudian di sini 8080 itu adalah settingan dari XAMPP saya. Jadi teman-teman tidak usah mengikuti, teman-teman silakan klikkan saja localhost. Kemudian pastikan nama si foldernya itu harus sesuai. Di sini nama foldernya rekam medis. Jadi saya juga di sini harus rekam medis. Rekam medis. Lalu kita enter saja. Oke, jadi ini tampilan awal dari si aplikasi sistem rekam medis ataupun rekam medik. Jadi di sini ada tombol login ataupun dashboard login. Ini kegunaannya itu untuk apa sih? Jadi pertama, di sini apabila misalkan ada username ataupun ada orang lain yang tidak sesuai ataupun ingin memasuk dari sistem tersebut, ini tidak bisa, tidak segampang yang dipikirkan karena harus melewati banyak tahapan. Jadi tahapan di sini harus login. Jadi apabila teman-teman ingin memasukkan username ataupun passwordnya, sedangkan teman-teman tidak mengetahui, jadi teman-teman tidak akan bisa memasuk sistem tersebut. Karena di sini saya sudah membuat username dan passwordnya, jadi saya gampang untuk memasuk. Ya. Karena di sini saya sudah membuat username dan password, jadi saya pasti bisa login ke halaman dashboardnya. Oke, namanya itu username-nya udah saya beberkan saja ya. Namanya itu admin. Lalu passwordnya juga admin. Setelah itu kita klik enter saja. Oke, dan ini adalah halaman dari si dashboard sistem aplikasi rekam medis berbasis website. Jadi di sini ada info akses, kode usernya, nama lengkapnya Muhammad Zikri Fauzan. Oke, di sini tanggalnya juga sudah sesuai. Hari Jumat tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Di sini ada registrasi pasien, rekam medis, ada laporan penyakit, laporan konsultasi dokter spesial, laporan pemeriksaan, laporan obat, laporan kunjungan pasien. Oke, sangat lengkap sekali. Kemudian di sini kita lihat, di sini di atasnya itu ada menu rekam medis, data user, data pasien, data dokter, data pegawai, kategori tindakan, dan data obat. Di sini kita klikkan yang sini rekam medik. Misalkan di sini kita masukkan kode pasien, karena harus tahu dulu kita di sini harus lihat dulu dari data pasien. Data pasiennya misalkan di sini kodenya kita kopikan saja. Caranya CTRL plus C. Lalu di sini kita masukkan kode pasien, lalu
pastekan saja dan oke, di sini sudah muncul nomor induk pasien. Nomornya tertera, kode pasiennya ini, nama pasiennya itu Gunawan Rivaldi Lubis, unit jabatan sekretaris, jenis kelamin laki-laki. Seharusnya laki-laki ya ini, karena salah input. Kemudian ini alamatnya. Setelah itu di sini kita lihat data user. Oke, data user adalah nama saya pribadi Muhammad Zikri Fauzan. Kemudian data pasien tanggungan. Di sini kita bedakan ada data pasien dan data pasien tanggungan. Ada dua jenis. Kemudian di sini kita juga ada data dokter. Jadi kita bisa mengetahui dokter mana aja ataupun siapa saja yang bekerja sama di dalam rumah sakit tersebut. Di sini ada 7 dokter. Contohnya ada 7 dokter. Misalkan Dr. Ilham Nasution, spesialisnya jantung, Dr. Jaka Siregar, paru-paru, Dr. Zulkifli Bedah, dan Dr. Bambang Mulyono ataupun ahli gigi. Kemudian kita di sini lihat jadwal dokter. Jadwalnya itu berbeda-beda sesuai dengan kemauan si dokter tersebut. Jadi seminggu itu tidak full time si dokter itu. Jadi ada di hari-hari tertentu. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin memeriksa terkait penyakitnya, silakan teman-teman. Misalkan penyakit teman-teman terkait paru-paru. Jadi teman-teman tidak usah datang pada hari Senin ataupun Selasa, karena dokter tersebut terjadwalnya dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pokoknya nanti sesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian di sini juga ada menu data pegawai. Oke. Kemudian kategori tindakan. Kategori tindakan itu misalkan kan di sini ada konsultasi dokter spesialis, ada anak, mata, internis, THT, oksigen, kulit, bedah, dan lain sebagainya. Kemudian kita misalkan ingin menambahkan dari nama tindakan ataupun kategori tindakan. Tinggal kita di sini tulis saja, misalkan nama tindakannya terkait apa ya, yang misalkan belum terkait kulit sudah ada, bedah, mata, saraf ya, terkait saraf. Oke, keterangannya tidak ada, kita simpan saja. Oke, otomatis di sini sudah ada nih, sudah muncul ya. Sudah muncul masuk ke sini. Jadi sudah tersimpan. Banyak sekali ini menu-menunya. Kemudian di sini juga kita klik yang data obat. Nama obatnya juga kan banyak sekali, karena semakin banyak penyakit maka semakin banyak pula jenis obat. Oke, di sini banyak sekali nama-nama istilah obatnya. Mungkin teman-teman yang hanya diketahui terkait obat-obat Paramek lah, Bodrek ataupun Nisagtip ya. Oke, setelah itu kita kembali keluar. Jadi mungkin itu saja ya terkait demo program aplikasi rekam medis. Jadi apabila teman-teman semua ingin memiliki shortcode aplikasi ini, silakan teman-teman komen di komentar dan cantumkan nama email teman-teman. Jangan lupa karena aplikasi ini masih belum sempurna, jadi bisa dikembangkan lagi ataupun untuk bahan skripsi, bahan project IT teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.